Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning. Di sini dengan saya Analis, kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih benda hitam itu? Kayak gitu kan. Dan kenapa dia bisa meradiasi gitu. Nah, jadi sebenarnya semua benda yang suhunya itu di atas 0 Kelvin itu akan memancarkan radiasi. Nah, prosesnya kayak gimana? Jadi, misalkan nih ada suatu benda, kemudian dia itu dikenai suatu radiasi nih dari luar. Ini ada radiasi datang, gitu. Nah, nanti si benda ini akan menyerap sebagian radiasinya. Sebagian diserap, dan sebagian lagi dipantulkan. Nah, radiasi yang diserap ini akan menyebabkan si bendanya itu dapat memancarkan radiasi. Jadi, semakin besar bendanya menyerap radiasi yang datang, maka semakin besar juga radiasi yang dapat dipancarkannya, kayak gitu. Nah, untuk benda hitam sempurna, dia itu bisa menyerap seluruh radiasi yang mengenai dia, gitu. Bisa menyerap seluruh radiasi yang datang. Nah, efeknya apa? Ya dia menjadi pemancar radiasi yang paling baik dong, karena yang diserap itu banyak, ya udah yang dipancarkan juga bisa banyak gitu. Sehingga benda hitam sempurna ini menjadi benda pemancar radiasi paling baik. Gitu. Nah, kemampuan benda untuk memancarkan radiasi itu disebut sebagai emisivitas. Biasanya simbolnya E, dan nilai emisivitas ini berkisar antara 0 sampai 1. Untuk benda hitam sempurna, emisivitasnya itu sama dengan 1. Karena dia paling baik, pemancar paling baik ya, kayak gitu. Nah, kemudian si Stefan Boltzmann itu sudah memberikan perumusan daya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam gitu. Stefan Boltzmann itu merumuskan daya total yang dipancarkan atau yang diradiasikan oleh benda hitam. Nah, daya radiasi total itu besarnya sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas permukaan benda yang melakukan radiasi atau benda hitamnya dikali dengan suhunya pangkat 4. Nah, suhunya di sini suhu mutlak ya, jadi dalam satuan Kelvin. Kemudian daya itu sama dengan juga apa? Energi yang dipancarkan atau kalor radiasi yang dipancarkan per satuan waktu. Nah, inilah yang dirumuskan oleh Stefan Boltzmann. Nah, dari sini juga kita itu bisa merumuskan atau menghitung intensitas radiasi total dari suatu benda hitam. Karena intensitas itu sama dengan apa sih? Daya dibagi luas ya. Jadinya di sini tinggal kita bagi aja. E sigma AT pangkat 4 dibagi sama luas permukaan benda hitamnya. Jadi intensitasnya itu sama dengan juga E sigma T pangkat 4. Nah, ini adalah intensitas radiasi. Nah, kalau digambarkan dalam kurva intensitas radiasinya terhadap panjang gelombang gitu ya. Nah, sebenarnya si radiasi dari benda hitam ini mencakup banyak panjang gelombang ya. Tapi dia punya satu panjang gelombang yang intensitasnya tuh paling gede di sini. Intensitasnya paling maksimum. Kita sebut sebagai lambda M. Nah, di sini ketika si benda hitamnya itu diubah-ubah suhunya, ternyata si panjang gelombang maksimumnya ini bisa geser. Ketika suhunya dinaikkan, misalkan ini T1 gitu ya, misalkan ini 3000 gitulah, 3000 Kelvin. Nah, kemudian dinaikin nih jadi 4000. Nah, nanti dia geser kayak gini. Nah, panjang gelombang maksimumnya itu geser ke sebelah kiri nih.
misalkan ini suhunya lebih tinggi. Nah, jadi semakin tinggi suhu dari benda hitamnya itu, ternyata panjang gelombang ketika yang intensitasnya maksimum itu makin pendek, makin ke kiri gitu. Nah, ini disebut juga dengan pergeseran wind ya, yang nantinya akan dibahas di video yang selanjutnya. Oke, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.